Kali ini kami akan melanjutkan seri manhwa The Betrayal of Shadow, chapter 3 dan 4. Di chapter ini kisah dimulai pada suatu malam di bawah terang purnama, tepatnya di rumah keluarga Cooper. Sementara itu, kondisi Alan saat ini nampaknya tidak menerima luka sedikit pun. Di sana, asisten Hera memberitahu jika menurutnya ketika melakukan sumpah bayangan, Alan hanya pingsan beberapa saat karena menggunakan sihir terlalu banyak. Tak hanya itu, terkait dengan mantra kedap suara yang rusak, ternyata diakibatkan oleh seorang pelayan yang terganggu selama pengucapan mantra. Dan pelayan itu nampaknya juga sudah mereka eksekusi. Hera yang mendengar laporan tentang pelayan yang telah dieksekusi lantas menyuruh untuk memberikan mayatnya pada anjing. Pada saat yang sama, asisten Hera juga mencemaskan keadaan Alan saat ini. Karena baginya Alan terlalu muda untuk melakukan sumpah bayangan. Dan kemungkinan hal itu dapat mengakibatkan adanya trauma. Sedangkan Alan masih bingung dengan keadaannya saat ini. Dalam hati ia mengatakan, "Mengapa aku merasa ada sesuatu yang terjadi namun aku tidak ingat apapun?" Tiba-tiba tangan ibunya mengelus kepalanya. Dan di sana ibunya memberi wejangan supaya Alan tidak perlu merasa terganggu dengan bayang-bayang. Karena yang kuat memangsa yang lemah dalam urusan tersebut. Mendengar itu, Alan langsung menepis tangan ibunya. Dia dengan percaya diri mengatakan, "Bagaimana mungkin? Aku adalah kepala masa depan dari keluarga Cooper. Para makhluk yang telah ditakdirkan itu harus mengorbankan nyawa mereka untukku. Benarkan ibu?" Hera yang mendengar perkataan Alan mematung beberapa saat karena kagum. Lalu setelah itu mereka berpelukan. Sementara di balik jendela kamar Alan, Sal mendengar dan melihat semua yang telah terjadi. Lalu ia menyatakan, "Sungguh ikatan yang mendalam antara ibu dan anak. Tapi sayang sekali, sejak hari ini Alan telah menjadi bayanganku." Kemudian Sal menjauh dari kamar Alan. Bersamaan dengan itu ia mengingat kehidupan masa lalunya. Yakni di saat ia berjuang untuk keluarga, tak sengaja ia menemukan indeks sihir darah yang memiliki catatan tentang sumpah bayangan. Namun bodohnya pada waktu itu ia dengan senang hati memberikannya kepada keluarga. Padahal sesuatu yang tidak ia sadari selanjutnya adalah dirinya akan menjadi tumbal keluarga. Namun sedikit keberuntungan darinya adalah bahwa ia sebelumnya sudah membaca catatan tersebut terlebih dahulu. Dan karena itu ia berhasil mengambil kekuatannya kembali di kehidupan sebelumnya. Setelah itu ia mengikat tangannya dengan kain. Lalu berjalan penuh percaya diri sembari ia mengatakan, "Aku yang berusia 3 tahun ini terlalu lemah dan tidak mampu melawan mereka. Aku harus menjadi lebih kuat mulai dari sekarang." Jadi langkah pertama menjadi lebih kuat adalah tebing api. Tebing api adalah sebuah tempat pengujian keluarga Cooper. Tempat itu diciptakan oleh keluarga Cooper untuk memilih bayangan kuat yang bersedia mengorbankan diri mereka untuk keluarga. Di samping itu, mereka yang teruji juga harus dengan rela mengorbankan diri dan menanggung patukan elang dari waktu siang maupun malam. Tak hanya itu, pengujian lain yang diperlakukan keluarga Cooper adalah melempar sekelompok anak yang berusia 10 tahun ke bawah di dalam tebing api. Keluarga Cooper memerintahkan mereka untuk berjalan melewati duri-duri dan memerintahkan elang untuk menyerang. Parahnya lagi, mereka tidak diizinkan untuk menyerah sebelum salah satu dari mereka berhasil mencapai puncak dan memperoleh berkah dari Griffin. Karena setelah menerima berkah dari Griffin, mereka akan menerima tubuh yang kebal, walau seberapa banyak serangan yang diterima. Kemudian kondisi saat ini memperlihatkan seorang petugas memberi arahan kepada para peserta ujian. Di sana petugas yang bernama Enos tersebut hanya memberikan arahan supaya mereka dapat mencapai puncak, entah dengan cara dan metode apapun. Di samping itu, mereka yang akan membelot juga akan terkena hukuman mati setelah 3 hari dilaksanakan pengujian. Kemudian setelah itu Enos mulai bersiap dengan mengambil peluit dan langsung memberi aba-aba melalui tiupan peluit tersebut. Semua anak langsung tunggang langgang berlari. Namun ada salah seorang yang membuat Enos mematung tak percaya. Ia tak lain tak bukan adalah Sal Cooper.
yang berjalan dengan santai dan bersiul. Melihat Sal, para petugas nampaknya langsung mengenalinya karena di kondisi upacara sumpah bayangan sebelumnya, Sal telah membuat tuan muda mereka marah. Lalu setelah itu kembali pada cerita yang mana Sal memulai perjalanan dengan memanjat tebing. Melihat apa yang dilakukan oleh Sal, para petugas menertawakannya. Karena mereka sudah memastikan jika orang yang memanjat tebing kemungkinan akan jatuh dan mati seketika. Lantas karena itu salah satu petugas mengatakan, "Mengapa kita tidak pergi untuk mengambil mayatnya sekarang?" Mendengar kawannya berkata demikian, Enos hanya tersenyum dan menunjukkan jam. Karena ia teringat jika ada sesuatu yang akan muncul beberapa saat lagi. Dan benar saja beberapa saat kemudian seekor griffin terbang dari balik puncak tebing. Anak-anak yang ada di sana sangat ketakutan melihat kemunculan sosok tersebut. Sedangkan Sal nampaknya telah mencapai pertengahan tebing. Setelah itu ia melihat bahwa griffin telah membunuh rombongan anak-anak lainnya. Sementara di sana griffin dengan tajam menatap Sal yang sedang bergelantungan di tebing. Lalu dari bawah tebing, Enos melihat ada peluang. Di sana sembari ia mengambil busur panah, ia kemudian berkata, "Kemarin Sal telah membuat tuan muda Alan marah. Mengapa kita tidak mengambil kesempatan ini untuk menyingkirkannya dengan griffin?" Setelah itu dengan panah, Enos langsung mengincar mereka. Dan tembakan dari Enos itu nampaknya dengan mudah dihindari oleh griffin. Lalu tak lama kemudian Sal muncul dan berhadapan-hadapan dengan griffin. Di sana tanpa adanya aba-aba, griffin langsung menyerang dengan brutal. Namun tampaknya dengan sangat mudah Sal menghindari serangan tersebut dan mendaki ke atas tubuh griffin. Dalam kondisi itu Sal mengingat bahwa di kehidupan lamanya satu-satunya cara untuk dengan cepat naik ke puncak dan mendapatkan berkah dari griffin adalah dengan menjinakkannya. Lalu setelah itu Sal berada dalam posisi menyerang. Sekilas info bahwa griffin adalah monster peringkat S dengan tingkat bahaya bintang 4. Menurut legenda, griffin mengembangkan kecerdasan dengan mengkonsumsi otak manusia dan mampu berkomunikasi dengan manusia. Di samping itu, griffin telah mencapai kesepakatan dengan keluarga Cooper untuk membantu dalam memilih bayangan, dan imbalan yang akan diterimanya berupa tumbal. Sedangkan barang siapa yang menerima berkah dari griffin maka akan mendapat tubuh yang tidak bisa hancur. Sisi lain griffin, ia menyukai emas dan permata, serta memiliki satu keturunan. Setelah itu kembali pada pertarungan. Di sana Sal berhasil melancarkan serangan tepat di kepala griffin. Lalu ia meluncur jauh untuk menghindari efek rasa sakit yang diterima oleh griffin. Namun Sal sendiri tak berhenti untuk melakukan tebasan selanjutnya. Tapi pada beberapa tebasan yang dilancarkan oleh Sal, nampaknya griffin berhasil menghindarinya. Maka dengan begitu griffin langsung melakukan serangan balik dengan bola angin. Serangan bola angin ditahan sekuat tenaga oleh Sal. Ia terlempar jauh ke arah ujung tebing. Untungnya dengan cepat tangannya berhasil mencekram ujung tebing. Setelah itu ia berusaha kembali ke atas. Dan sebelum menyerang kembali, Sal menyadari bahwa ia sangat ceroboh. Karena ia baru mengingat jika dirinya berusia 3 tahun. Maka dari itu ia memutuskan untuk menyusun ulang rencana. Dan tanpa sengaja ia melihat ada sebuah gua. Tapi tak lama kemudian tanpa aba-aba griffin kembali bersiap untuk melancarkan serangan. Serangan angin itu selangkah demi selangkah dihindari oleh Sal. Dan dengan mengamati serangan griffin, ia kembali ingat jika setiap griffin mengembuskan serangan angin, kekuatan anginnya akan meningkat dari level 1 ke level 10. Lantas sembari masih berlari dan menghitung serangan griffin, Sal memikirkan cara untuk keluar dari situasi saat ini. Hingga kemudian ia terpikirkan sesuatu tanpa sengaja yang melintas di otaknya. Dan seketika Sal menghentikan pergerakannya. Kemudian ia melompat dan berhadapan-hadapan dengan griffin secara langsung. Di sana ia memikirkan jika lebih baiknya menahan serangan griffin dan memanfaatkan serangan itu untuk melarikan diri ke arah gua. Dan benar saja serangan yang diterimanya dari griffin membuatnya terlempar ke arah gua yang ada di atas.
Di samping itu, untuk mengurangi konsumsi energi berlebih, Sal sendiri menggunakan sumpah bayangan untuk mendapatkan transferan kekuatan. Dan benar saja, di tempat lain kopi tumpah begitu saja. Alan terjatuh dari kursi dan kekuatan meluap keluar dari tubuhnya. Karena Alan saat ini adalah bayangan Sal. Dan oleh karena itu kekuatannya ditransfer ke dalam tubuh Sal. Pada akhirnya Sal berhasil menjalankan rencananya dan berhasil mendarat ke bibir gua. Lalu ia bergegas masuk ke dalam gua. Namun Griffin tak tinggal diam, ia menyusul ke dalam gua dan dengan cepat langsung mengejar Sal. Tapi tiba-tiba Griffin seketika berhenti. Matanya tajam penuh keraguan karena nampaknya Sal telah menyandra anak Griffin. Di sini Sal mengetahui hal yang tidak banyak diketahui orang lain, bahwa sekuat apapun Griffin, ia memiliki kelemahan bahwa satu-satunya anak yang dimilikinya tidak memiliki sayap karena rusak. Oleh karena itu Sal memanfaatkan kondisi tersebut untuk mengancam Griffin. Di sana Griffin sangat cemas melihat anaknya disandra oleh Sal. Namun Sal sendiri nampaknya tak ingin melakukan apapun kepada anak Griffin. Malah sebaliknya, ia menawarkan kepada Griffin untuk menyembuhkan sayap anaknya. Akan tetapi Sal sendiri juga meminta kepada Griffin untuk menyepakati sebuah syarat. Lalu singkat cerita, diperlihatkan dua petugas yang nampaknya menduga bahwa Sal telah dimakan oleh Griffin karena mereka tak mendengar suara sama sekali dari luar gua. Maka dari itu dengan perasaan senang mereka memutuskan untuk melaporkan informasi tersebut kepada Alan supaya diberikan hadiah. Namun tanpa disadari oleh mereka, dari arah belakang Griffin muncul begitu saja bersama dengan Sal yang menaiki punggungnya. Nampaknya di sini Sal telah berhasil menjinakkan Griffin dengan mudah karena ia hanya meminta syarat kepada Griffin untuk membunuh kedua petugas itu. Dan benar saja secara cepat Griffin langsung menumpas dan membunuh mereka, serta tanpa basa-basi memakan mayatnya. Kemudian setelah itu Griffin yang telah menjalankan tugasnya lantas langsung menagih janji kepada Sal untuk menyembuhkan anaknya. Mendengar apa yang disampaikan oleh Griffin, Sal meminta kepada Griffin untuk membawanya ke tempat rahasia di pegunungan bagian paling utara. Sampai kemudian singkat cerita mereka telah sampai di depan pintu, di tempat rahasia yang bernama Tanah Batu. Sebelum memasuki pintu tersebut, Griffin mengingatkan kepada Sal terkait janji yang mereka sepakati, yakni mengambil pedang Perseus dan membantunya mendapatkan darah Medusa yang bisa menyembuhkan segalanya. Dan di sana Sal menyetujui hal itu. Tapi di balik hatinya, Sal membatin jika dia tak memiliki tujuan untuk mengambil pedang Perseus, apalagi membantu Griffin. Namun yang dia inginkan sebenarnya adalah memanfaatkan Griffin untuk menghancurkan tanah rahasia tersebut. Lalu berlanjut, setelah mereka membuka pintu dan memasukinya, mereka disambut oleh sosok mengerikan yang berambut ular, yang tak lain dan bukan adalah Medusa.